Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pada pagi hari ini kita akan bincang dan diskusi ya dalam acara podcast Solo Anti Narkoba bersama Puskesmas Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo. Pada pagi hari ini di Puskesmas kita ada pimpinan Puskesmas beserta staf, kemudian ada Dr. Neni Bu Ajah ya, yang nanti secara medisnya ya akan berbincang dengan beliau berkaitan dengan kasus narkotika di Sungai Nanam ini. Kami dari podcast Solo Anti Narkoba tertarik ya dengan Sungai Nanam untuk bicarakan kasus ini karena secara data Puskesmas Sungai Nanam cukup bermakna kasusnya yang datang ke Badan Narkotika. Jadi untuk itu dalam bincang kita pagi hari ini kami akan bertanya kepada Puskesmas, bagaimana sih pandangan Puskesmas terhadap kasus program narkoba atau narkoba di Alahan Panjang? Terima kasih kepada podcast anti narkoba Kabupaten Solo, terutama kepada Pak Agus dan tim, kepada juga Pak Haji. Terima kasih banyak. Kami sudah diundang kepada podcast ini. Jadi terhadap pandangan kami terhadap program NABZA di Puskesmas ini, terutama narkoba, ini jalannya kita karena kendala-kendala yang ada di kami sendiri dan di masyarakat, ini jalannya masih sangat lambat dan pelan sekali karena sulit kita mendapatkan dari awal kasus-kasus terhadap anak-anak kita, adik-adik kita terhadap narkoba di daerah wilayah kerja Puskesmas Sungai Nanam ini. Oke, berarti tadi Bu Dokter mengatakan bahwa masih kurang lah berarti jangkauan atau kurangnya keinginan masyarakat untuk melaporkan. Jadi ini akan dua hal yang timbal balik sebenarnya nih, Bu ya. Sebab kalau kita lihat dengan masyarakat yang cukup banyak, generasi yang cukup aktif di sini pergerakannya itu sangat munculnya penyimpang perilaku terutama narkoba tadi. Jadi kalau secara program NABZA, apakah di sini sudah mengakomodir kegiatan tersebut atau memberikan informasi kepada masyarakat atau seperti apa yang dilakukan Puskesmas untuk merangkul masyarakat atau generasi tadi? Untuk saat ini informasi atau promosi kesehatan di segi dari narkoba ini sendiri baru kita laksanakan hanya sebatas di sekolah lewat PKPR atau kegiatan kita di pertemuan-pertemuan di Wali Nagari, di kegiatan di PKK, kemudian juga di pertemuan di komite-komite medik di sekolah-sekolah di tingkat SLTP, maupun kita juga sudah masuk ke tingkat-tingkat di sekolah dasar. Nah, kenapa ini sangat sulit sekali kita jangkau? Karena ini seperti fenomena yang seperti Pak Haji sampaikan tadi awal tadi, ini sudah muncul laporan-laporan kepada BNN ada sebanyak 8 kasus. Itu sebenarnya seperti fenomena gunung es. Di bawah itu sangat banyak sekali. Nah, fenomena yang terjadi lagi nih Pak Haji, ini adalah narkoba itu dan zat adiktif yang berbahaya itu tidak lagi mereka mengkonsumsi. Ini golongannya sudah terbagi dua. Ada yang mereka memang mengkonsumsi yang betul-betul narkoba seperti sabu-sabu, ganja, yang itulah yang paling banyak. Seperti heroin atau dan yang lain itu akan sangat sulit didapatkan. Itu hanya golongan-golongan tertentu. Nah, sekarang yang banyak sekali dampaknya adalah terhadap obat-obatan. Nah, ini adalah pasarnya cukup besar dan mudah didapatkan. Kalau semacam narkoba yang seperti heroin, sabu-sabu, itu butuh dana yang besar untuk dan kepada yang orang-orang tertentu, pengedar-pengedar tertentu yang memang gelap-gelapan untuk bisa mereka mendapatkan. Tetapi semacam obat-obat yang menimbulkan efek terhadap fly itu mudah didapatkan sekarang. Walaupun zaman dahulu itu BPOM sudah melarang pemakaian terhadap zat-zat adiktif ini yang tergolong kepada antitusif, dextrom, contohnya mungkin dextrometorphan dan golongan kawan-kawannya. Nah, ini mereka sangat mudah mendapatkan. Ini dijual bebas di toko obat, di warung-warung. Nah, mereka memakannya tidak untuk mendapatkan efek dan manfaat terhadap fly, nyaman menurut mereka, itu tidak 1 butir 2 butir. Jadi pasien yang datang kepada Pak Haji itu, mereka mengkonsumsi tiap malam itu 30 pil.
30 pil sampai 40 pil mereka makan, konsumsi, baru mereka mendapatkan efek. Dan setelah efek terhadap 30 pil ini tidak mempan lagi, nah itu mereka tingkat sampai 50 pil. Nah, apa akibatnya? Nah, ini akibatnya tidak hanya terhadap fisik mereka, tetapi juga terhadap mental mereka. Nah, yang itu yang jadi kenapa kita sangat sulit menjangkau ini? Yang pertama, mereka mudah mendapatkan ini. Dan yang kedua, seperti yang sudah disampaikan ini mereka diam-diam di dalam rumah. Kemudian yang ketiga, mereka punya circle dan pergaulan sendiri. Nah, dan itu mereka tidak di rumah orang tua mereka. Mereka punya rumah-rumah seperti sampaikan Pak Agus tadi, rumah-rumah singgah. Pulang sekolah atau malam hari setelah mereka selesai dari bekerja, dari ladang, mereka kumpul-kumpul. Nah, yang jadi persoalan bagi kami juga masyarakat di Sungai Nanam khususnya, Lembah Gumanti secara umumnya, ini kami adalah wilayah pertanian yang mungkin kita sampaikan alhamdulillah nomor 1 di Sumatera Barat. Menarik ini Bu Dokter. Iya. Artinya gini, sampai ke masalah kondisi lingkungan sosial gitu kan. Iya. Tapi yang menarik tadi adalah obat-obatan yang gampang didapatkan. Apakah di kedai atau di toko obat. Nah, ya. Jadi dalam hal ini berarti masyarakat di sini mengetahui di mana sih obat-obatan atau zat-zat tersebut didapatkan. Iya, gitu ya. benar. Kita ya, maksudnya Puskesmas dalam ini ya, apakah DMC sudah sampai sejauh itu juga untuk menyampaikan sosialisasi kepada kepada apoteknya atau ke warung-warungnya, itu. Jadi apakah sudah menjangkau ke arah sana juga? Artinya diberikan juga pemahaman kepada penjual obatnya. Apakah sudah sampai juga ke sana? Untuk di tingkat apotek di sini untuk wilayah Sungai Nanam kita punya 2 apotek ya Pak Isa, ada 2 apotek untuk tingkat apotek karena mereka memang memiliki izin khusus tertentu untuk sejauh itu untuk izin untuk hal ini udah sampai. Tetapi untuk warung dan toko obat seperti minta maaf kita menyebutkan merek ya. Jadi obat-obat demam, obat demam, antitusif, itu segala macam itu kan gampang didapat. Oke, Dok. Iya. Artinya gini. Tadi dikatakan apotek sudah ada. Sudah. Itu wajar, apotek sudah ada. Mereka sudah punya regulasi ya, punya SIP lengkap gitu kan. Tetapi dalam ini maksud kami, apakah mereka diberikan juga semacam warningnya tidak boleh menjual obat kepada orang yang maksudnya dicurigai atau anak-anak, apakah Puskesmas sudah bersikap sampai ke sana? Iya, secara umum saja kami sampaikan pada waktu itu di rapat-rapat. Berarti sudah ada ya? Sudah ada. Ya, mudah-mudahan setelah ini kami lebih aktif lagi memberitahu ke semua kalangan, tidak hanya toko obat, mungkin semua kalangan nih Bu Kapus dan teman-teman semua, kita lebih aktif lagi menyampaikan jangan membiarkan membeli orang-orang tertentu yang dicurigai atau anak-anak mungkin atau tidak boleh menjual lebih dari 1 blister. Kalau sudah ada yang membeli lebih dari 1 itu kita curigai. Tadi katakan makan obat 3 biasa kan direkomendasikan secara medisnya kan 3 kali 1. 2 kali 1. 1 kali 1. Itu yang direkomendasikan oleh kesehatan atau dokter gitu kan. Tetapi tadi katakan mereka menggunakan 3 kali 10. 3 kali 10. 3 kali 20. Berarti kan sudah termasuk abuse, penyalahguna ya. Penyalahguna. Oke. Apakah di sini masyarakat atau pemerintah nagari atau tokoh-tokoh masyarakat atau pihak berkompeten di Sungai Nanam ini sudah sampai ke sana di Puskesmas untuk mensosialisasikannya supaya mereka juga bertindak dalam hal ini, jangan hanya instansi kesehatan saja. Oke. Silakan Bu Kapus. Kalau untuk program sosialisasi mengenai untuk narkoba ini, kita bukan hanya Puskesmas saja yang bergerak, Nagari sudah juga. Nah, waktu tahun 2022 ada program Nagari untuk pembinaan untuk remaja ini atau anak-anak yang mengarah ke narkoba ini, Pak. Kita waktu itu koordinasi dengan pihak kepolisian juga, kemudian Puskesmas dan Nagari, kita turun per tim di masjid-masjid
waktu itu kalau di sini kan memang susah mengumpulkan masyarakat di siang hari. Jadi kalau siang itu kan mereka kan ke ladang, mereka kan bertani. Jadi waktunya di malam hari. Jadi kami datang ke masjid-masjid dengan tim tadi di masjid itu kita menyampaikan mengenai narkoba ini. Oke, ini berarti konteksnya ke sosialisasi ya. Iya, sosialisasi. Nah, jadi di sini Puskesmas juga tidak mengharapkan ada semacam action gitu kan. Seperti kata yang bicarakan tadi, Bu Dokter bilang bahwa kasus narkoba di Sungai Nangka cukup signifikan lah ya. Sudah ada dual diagnosis, atau sudah gangguan jiwa akibat narkoba. Itu kan butuh penanganan lebih serius lagi kan tuh. Jadi dalam ini pemerintah nagari, dalam ini pasti dong harus punya semacam action. Apakah dia dibentuk dalam bentuk perna atau kegiatan-kegiatan apa lain. Nah, mungkin sini sudah muncul nggak seperti itu. Kalau sampai ke sana mungkin belum ya, lagi Pak Haji ya. Tapi akan sampai ke sana. Ya, mudah-mudahan kami lewat Puskesmas kita mendorong wali nagari, kita dorong nanti ada semacam perna, kampanye-kampanye yang lebih aktif lagi bersama juga dengan BNN nantinya ke depan kita mengkampanyekan lebih giat lagi tentang tidak hanya kita berbicara ganja lagi, kita tidak lagi berbicara tentang sabu-sabu, tapi karena memang kita sudah melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bagaimana obat ini merusak generasi muda kita. Mereka efeknya jauh lebih berat karena merusak mereka. Yang pertama, kenapa kami sampaikan merusak lebih berat? Mudah didapatkan. Mudah didapatkan. Di warung saja. Dan mereka lebih pintar lagi. Hari ini menyuruh yang ini beli, nanti setelah ini yang ini beli, kalau ini beli, ini beli. Jadi dia bisa nyuruh ada anak-anak. Semacam strategi ya. Ada semacam strategi untuk bisa membeli obat tersebut. Ya, awal-awal dulu mungkin 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kami berpraktek di wilayah Lembaga Manti ini. Mereka minta obat tersebut, minta obat dulu yang sebelum dilarang oleh Badan POM, dextromethorphan yang hanya berdiri sendiri. Nah, setelah itu kan ditarik, tidak boleh lagi. Nah, kemudian mereka tuh minta ke kita, ke praktek kita dokter minta beli. Nah, habis itu karena mereka udah pintar, udah tahu cara-caranya, mereka beli langsung di warung-warung, tapi dengan dosis kecil. Makanya mereka mengkonsumsi begitu banyak tablet sehingga mendapatkan efek yang mereka inginkan. Nah, jadi ini yang merusak. Bayangkanlah semacam itu saja, 4 tablet itu saja ada dosis letal dan dosis yang sangat merusak ke hati dan ginjal. Itu dimakan mungkin 10 lebih saja, 5 saja mereka makan. Mungkin kita semua pernah merasakan itu jantung berdebar-debar. Nah, bayangkanlah kerusakan hati yang mereka alami, mengkonsumsi dari umur 10 tahun, pernah mendapatkan 10 tahun. Mereka sudah konsumsi. Berarti secara efek bukan hanya psikologis, tetapi secara fisik, hati, organ tubuh ya, ginjal. Oke, penggunaan jangka panjang. Jangka panjang. Oke. Kerusakan. Oke, satu lagi yang perlu kita tanyakan di sini. Artinya gini, dengan banyaknya pecandu, pemakai di Puskesmas Sungai Nanam, pasti ada yang datang ke Puskesmas. Kita di sini kalau ada program program Naza, IPWL-nya, ada petugasnya gitu kan. Sejauh ini kalau di segi masyarakatnya, ya. Terkadang kalau seperti kata tadi, kalau namanya pecandu, mereka pasti ogah atau malas melaporkan. Pasti. Tetapi secara konsultasi, apakah masyarakat di sini sudah muncul enggak? Artinya keinginan untuk berdiskusi atau menanyakan kondisi gimana tentang narkoba ini kepada Puskesmas? Sudah ada. Alhamdulillah, ini memang masyarakat sudah mulai bergerak. Tetapi harapan kami bergerak, jangan datang dalam kondisi yang sudah merusak. Ya, jadi alhamdulillah lewat program jiwa dan petugas jiwa kami di lapangan. Nah, itu baru berdasarkan dunsana, ngobrol baru datang. Jadi himbauan kami bagi yang menemukan, melihat, ayo datanglah kemari. Kalau boleh kami tahu, apakah ini mereka malas datang itu karena stigma takut atau malu? Banyak faktornya nih Pak Ir, Pak Haji dari BNN, banyak faktor yang terutama memang malu. Ya, ini merusak nama keluarga dan stigma malu. Dan yang kedua nanti memang stigmanya adalah mereka melihat karena mengurung diri, belum mengganggu. Jadi mereka merasa belum apa-apa. Jadi yang 6 orang yang datang ke kami ini Pak Haji itu memang dalam kondisi yang sudah
mengganggu, dan setelah kami konsultasikan ke dokter jiwa, dokter Dewi, itu memang sudah masuk ke skizofrenia. Gangguan jiwa ya. Oke. Jadi tidak hanya sekedar memakai dari sisi narkobanya, memang sudah harus juga nanti pengobatannya, rehabilitasinya tidak lagi hanya terhadap narkobanya, tapi sudah masuk ke gangguan jiwa. Perlu dipahami, kalau sudah masuk ke gangguan jiwa, itu terapinya, pengobatannya sudah masuk seumur hidup. Termasuk rumitnya pengawasan konsumsi obatnya ya. Konsumsi obatnya. Oke, ada satu lagi nih Bu. Puskesmas sudah tahu dengan kondisi banyaknya kasus itu kan. Kira-kira Puskesmas dalam memberikan saran kepada masyarakat, selain pengobatan ya, mungkin yang simptomatik kata dokter tadi kan, untuk konsultasinya, apakah sini merujuk kemana gitu? Pada saat ini kita merujuk untuk konsultasi yang pertama ke BNN sendiri untuk narkobanya, dan untuk gangguan jiwa dan terapi jiwanya saat ini kami Kemnatsir dulu. Yang ada dokter psikiaternya. Karena ada psikiaternya, ada dokter jiwanya, jadi ke Kemnatsir. Nah, jadi himbauan kami kepada masyarakat kita, jangan malu-malu lagi. Ya, jangan malu-malu lagi datang ke Puskesmas, bercerita, ngobrol, dan mari kita kepada ibu perhatikan anaknya. Kalau ditemukan setiap keluarga proaktif ya. Proaktif. Jadi gini, apakah masalah ini secara dewan kan juga ada di sini. Nanti juga muncul disampaikan juga mungkin ya. Jadi ini kan juga merupakan semacam tugas dari wakil rakyat juga, dan nanti tugas juga dapat bersama bisa dinas kesehatan juga nanti kan sampai kemudian juga kepada kepala daerah. Terakhir ini Bu Dokter ya, dengan kapusnya, kira-kira apa sih pesan dan harapan yang disampaikan kepada masyarakat pertama dulu? Apa? Pak Kapus dulu, silakan. Mungkin Pak, karena sekarang kan cukup tinggi juga angka kita dengan kasus seperti ini Pak. Jadi kalau bisa juga ada juga pembinaan dari BNN langsung ke masyarakat. Oke. Kemudian memang masih banyak yang terselubung, yang belum terbuka masih banyak di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau bisa ini bisa terungkit semua. Jadi insya Allah remaja kita ke depannya lebih bagus lagi. Okay. Kalau dari pembagian program siapa? Anis ya? Bu Anis ya. Silakan kalau ada. Baik Pak, dari saya sebagai pemegang program Singkat. untuk untuk pasien-pasien atau penderita yang berisiko tinggi dengan nafza dan gangguan jiwa ini, kita emang bertindak cepat gitu. Harus kita telusuri dan kita edukasi pasien dan keluarga pasien untuk menindaklanjuti keadaan yang seperti itu. Jadi intinya kan bekerjasama dengan pemerintah negara. Iya, kita lihat. Terakhir ini kepada Bu Dokter, satu kata aja bagaimana untuk kedepannya tentang Puskesmas ini. Iya. Tentang narkobanya. Jadi kita bersama-sama, ini adalah langkah awal kita. Jangan berakhir di sini, Bapak. Dengan berakhir di podcast ini saja kita. Jadi kita bersama-sama dengan BNN, wakil-wakil kita dewan di kabupaten, dan kemudian dengan pihak stakeholder lainnya. Narkoba itu bukan hanya sabu-sabu, bukan hanya ganja dan segala macam, tapi kita buka mata kita lebar-lebar. Ini obat-obatan sudah dikonsumsi oleh anak-anak kita, generasi muda kita. Nah, jadi kita buka mata, kita bersama-sama kita berantas ini. Baik, Bu Dokter, Kepala Puskesmas dan tim ya, cukup seru ya diskusinya. Artinya kita yakin bahwa Puskesmas Ngenana saja siap untuk melaksanakan Nagari Bersinar, bersih dan koordinasi dengan upaya-upaya yang dilakukan. Gitu. Jadi bekerjasama dengan Badan Narkotika dan juga stakeholder lainnya untuk menciptakan masyarakat atau generasi yang kuat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Amin. Baik, demikianlah podcast kita pada hari ini ya. Semoga ini bisa kita tindak lanjuti seperti kata Kepala Puskesmas, Bu Dokter dan tim. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan atau mengambil bagian dari salah satu instansi yang bisa menciptakan Kabupaten Solok bersih dari narkoba. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.